lanjut, dan ada realisasi tindak lanjut. Nah, saya coba, sudah ada ya? Apakah ada yang terkendala? Untuk dokumennya, kita akan menceritakan nih prosedurnya gimana nih. Bentar, saya buka dulu ya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa lihat di layar ya. Jadi selanjutnya adalah kita akan melakukan pengisian rencana tindak lanjut. Oh ya, sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, sebelumnya silakan dari semua soal yang Bapak Ibu kerjakan, ya, kita akan melakukan self assessment. Kita akan melakukan penilaian mandiri. Kita akan melakukan penilaian yang dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Caranya adalah dari dari 9 soal yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan ya, tolong Bapak Ibu menilai diri sendiri kira-kira untuk yang soal nomor 1 itu saya di level mana. Soal nomor 2 saya ada di level mana. Soal 3 saya di level mana. Silakan itu sampai 9 soal itu. Nah, ketika itu sudah Bapak Ibu tetapkan, nah, caranya gimana? Ya, melihat aja ya dari cerita itu, coba Bapak Ibu sandingkan dengan kamus kompetensinya. Level 2, misalnya kompetensi yang kedua misalnya. Atau kompetensi pertama, integritas. Oh, saya ceritanya tentang ini nih. Oh, ini sudah di level 1, coba level 2. Oh, ternyata udah di level 2. Oke. Seperti itu ya. Jadi silakan tentukan dengan melakukan penilaian mandiri, kira-kira sudah di level mana. Nanti setelah Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri, tolong ditindaklanjuti dengan mengisi formulir rencana tindak lanjut ini. Seperti yang terlihat di layar ya. Jadi yang nanti Bapak Ibu isi di kolom 2 kompetensi ini adalah kompetensi yang memerlukan pengembangan. Misalnya gini, saya ambil contoh Pak Sani ya Pak, izin Pak. Misalnya Bapak kan pengawas perdagangan Ya, ahli Pak. pertama ya Pak? Betul, Pak. Ya, Pak. Nah, ahli pertama. Sementara yang Bapak harus penuhi itu adalah ketika Bapak mau ke muda, Bapak harus di level 3 kan Pak? Betul. Misalnya. Nah, ternyata yang integritas itu saya masih level 2 misalnya. Hasil asesmen Bapak tadi ya, level 2. Oh, berarti saya kompetensi integritas misalnya kan. Nah, nanti kondisi saat itu ceritakan Pak. Kondisi saat itu saya ada di level 2 yang mana perilaku yang muncul dalam cerita saya atau pengalaman saya adalah ini. Nah, atau nanti saya coba share juga deh contohnya ya. Ini mungkin ya. Sebagai contoh ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang rencana tindak lanjut kan ini belum ada ya. Ini belum ada. Ini form yang keduanya. Jadi kan ada 2 form ya dalam buku dagang itu. Ada form rencana tindak lanjut, ada form realisasi rencana tindak lanjut. Nah, ini contohnya ya. Jadi, oh saya sudah menerapkan nilai-nilai dalam, oh itu masih level 1 tuh Bapak Ibu. Padahal kondisi yang diharapkan adalah saya di level 2 nih. Kenapa? Karena saya mau ke ahli pertama misalnya. Atau pas ini saya mau ke ahli muda nih, berarti saya harusnya di sini tuh level 3 nih. Nah, kondisi apa yang diharapkan? Nah, Bapak lihat di kompetensinya level 2 tuh, oh ini. Lalu Bapak Ibu silakan tentukan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan. Nah, di mana lokus untuk rencana tindak lanjut ini? Silakan mau di lingkungan kerja, mau mungkin baiknya di lingkungan kerja ya, biar bisa dimonitor juga oleh atasan. Misalnya mengingatkan dan mengajak rekan kerja untuk bekerja sesuai dengan nilai dan aturan organisasi pada berbagai kesempatan seperti saat melaksanakan tugas bersama, diskusi atau rapat. Oke. Nah, sampai sini ya. Kalau formulir yang 1 sampai sini ya Bapak Ibu. Nah, lalu nanti isi pihak yang terkait itu di sini adalah ketika kita misalnya contohnya ini kan melaksanakan mengingatkan dan rekan kerja itu kan misalnya pada saat rapat. Nah, jadi nanti dituliskan di sini rekan kerja siapa, parapnya silakan disampaikan di kolom selanjutnya.
Atau mungkin ada ketua timnya yang terlibat. Saya libatkan ketua timnya, silakan. Terus nanti minta di parapnya. Nanti setelah selesai untuk rencana tindak lanjut, tolong disampaikan ke atasan langsung ya. Kalau untuk atasan langsung ini untuk yang jenjang mau ke ahli muda mungkin boleh sampai ketua tim ya. Tapi untuk apa namanya yang mau menduduki ahli muadia mungkin sebaiknya atasan langsungnya pejabat eselon 2-nya langsung. Kenapa? Agar mereka mengetahui apa pengembangan yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menindaklanjuti hasil asesmen yang Bapak Ibu lakukan tadi gitu kan. Nah, nanti itu rencana tindak lanjut itu Bapak Ibu yang form pertama itu mohon untuk dapat disampaikan pada hari Jumat ini ya, tanggal 21 Maret, diupload di dalam Kudagang. Nah, nanti setelah Bapak Ibu menyampaikan rencana tindak lanjutnya sesuai dengan level kompetensi yang perlu dikembangkan, nah, realisasinya Bapak Ibu boleh sampaikan nanti di bulan April. Jadi bulan April itu Bapak Ibu mengisi form yang kedua. Jadi kalau yang pertama kan hanya rencana tindak lanjut pihak terkait para pihak. Nah, kalau yang form kedua kan ada realisasi rencana tindak lanjut ya. Nah, itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu itu untuk melakukan pengembangan kompetensi tadi. Jadi harapannya kan kondisi yang diharapkan ini bisa terpenuhi ya dalam rencana tindak lanjutnya. Nanti silakan disampaikan kembali di 1 bulan yang kami berikan waktu ya untuk melakukan pengembangan kompetensi. Nah, Pak Teguh, ini harus semuanya, tidak harus semuanya Pak, Bu, tidak harus semuanya. Tetapi kalau menurut Bapak Ibu bahwa, oh ternyata saya semua masih level 1 nih, silakan. Lakukan pengembangan di semua kompetensi, silakan. Yang penting rencananya yang disampaikan adalah rencana yang sekiranya memudahkan ya Bapak Ibu, memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pengembangan. Jangan jangan Pak ini rencananya harus terlibatkan dengan eselon 1, nggak perlu Pak. Yang itu aja yang gampang, yang mudah dilakukan, yang kira-kira oh ini kayaknya bentuk ini bisa saya terapkan ketika saya diskusi kelompok misalnya, atau ketika saya mungkin kalau rapat silakan, atau ketika saya dilibatkan menjadi project manager misalnya, atau ketua ketua kegiatan yang skupnya lebih kecil, misalnya kegiatan BIMTEK atau kegiatan sosialisasi, saya dilibatkan sebagai ketua timnya, silakan gitu kan. Itu silakan Bapak Ibu coba rencanakan, karena dari rencana tindak lanjut ini kenapa kami tadi meminta untuk disampaikan dan ditandai oleh atasan langsung, agar mereka mengetahui bahwa ada ada rencana yang akan Bapak Ibu lakukan untuk pengembangan kompetensinya. Nah, seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Boleh ke eselon 2-nya. Kalau kata buat eselon 2-nya ini ke ketua tim yang sebelah, silakan. Tapi lebih baik memang Bapak Ibu ini kalau bisa diketahui oleh eselon 2-nya, itu akan jadi perhatian mungkin ya kalau menurut saya ketika kita mengusulkan mempropos ada kegiatan ini, mungkin nanti malah eselon 2-nya memberikan masukan nih. Oh, kamu harus seperti ini, so, itu kan lebih bagus lagi tuh. Atau ya udah kamu nanti saya libatkan jadi ketua tim sementara yang maksimal Mbak Desi diangkat jadi ketua tim karena mengisi yang kekosongan itu kan bisa jadi boleh gitu kan. Itu sangat sangat berharga sekali kalau menurut saya. Pengalaman itu ketika Bapak Ibu dipilih itu saya sarankan ambil Pak. Jangan takut, setidaknya ini menjadi pembelajaran kita gitu. Seperti itu mungkin ya Mbak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu. Bagi tadi yang belum penuh Bapak Ibu, silakan dibuat dalam situasinya itu, silakan diceritakan atau Bapak Ibu tuliskan dalam media terpisah ya, tidak perlu harus diupload lagi. Nanti tinggal Bapak Ibu sandingkan nih. Oh ini udah di level ini nih, silakan. Seperti tadi. Nanti apakah itu perlu pengembangan? Ya Bapak Ibu yang tahu. Oh ternyata saya masih di level
2 nih, padahal saya butuh level 3 nih. Ya, silakan. Kira-kira apa rencana yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentunya ini kalau memang lebih mudah ketika Bapak Ibu udah menyusun, diskusikan dengan atasan. Tapi kalau Bapak Ibu menurut, ini biar saya langsung berproses aja ke atasan, atasan langsung oke ya, itu monggo silakan ya. Kenapa? Karena siapa tahu atasan memberikan masukan yang sangat bernilai dan berharga untuk proses pengembangan Bapak Ibu. Tadi ada tambahan lagi Bapak Ibu ya, ketika nanti menyampaikan realisasi rencana tindak lanjut, mohon dapat didukung dengan dokumentasi ya. Dokumentasi dan laporan singkat, bukan laporan utuh, laporan singkat saja. Laporan singkatnya bisa satu untuk mewakili, maksudnya satu laporan singkat tapi untuk mewakili 9 kompetensi silahkan. Itu lebih mudah kayaknya. Jadi rencana tindak lanjut kan diceritakan lagi apa hasilnya ini. Nah itu kan bisa mengadop saja dari matris ini untuk disampaikan sebagai laporan singkat saja. Dan dokumentasi ya, data dukungnya itu mungkin dokumentasi atau data informasi apapun yang itu mendukung terhadap proses pengembangan kompetensi yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kan ini kan kita udah mau menyusun rencana nih. Nanti kan 1 bulan kemudian kita minta menyampaikan realisasinya. Nah itu disertai dengan laporan singkatnya. Laporan singkat secara ya singkat, namanya singkat ya, dari proses pelaksanaan realisasi rencana tindak lanjut ini gitu. Boleh 1 laporan singkat untuk bukan mewakili ya. Jadi 1 laporan tapi dibuatnya dari untuk misalnya saya pengembangannya 4 kompetensi nih. Ya berarti 1 laporan singkat untuk 4 kompetensi itu apa. Jadi semua digabung aja. Begitu. Nanti melakukan menyusun rencana tindak lanjut, Mbak Rani melakukan self assessment nih. Jadi semua soal yang Mbak Rani buat tadi, Mbak Rani coba menilai mandiri. Saya ini di level berapa? Katakan integritas Mbak Rani misalnya di level 2. Mbak Rani butuhnya kondisi yang diharapkan tuh saya udah di level 3 nih. Karena misalnya Mbak Rani mau ukom ke ahli muda misalnya ya. Kan terus level 3. Nah, berarti kan ada gap tuh. Nah, itu nanti yang akan Mbak Rani tindak lanjuti, apa nih rencana untuk pengembangan kompetensi Mbak Rani agar saya bisa mendapatkan kompetensi di level 3. Nah, itu apakah semua kompetensi? Tidak. Dari self assessment tadi, kira-kira yang sudah terpenuhi yang mana? Oh, saya semuanya masih level 2 Pak Teguh. Silakan. Berarti apakah semuanya dilakukan pengembangan? Ya baiknya dilakukan pengembangan ya. Meskipun tadi kalau Bapak Ibu lihat ya di simulasi pemenuhan standar kompetensi untuk kelulusan uji kompetensi ke ahli muda itu kan tidak semua harus 3 ya. Tapi cukup 1 kompetensi bernilai 3, semuanya 2 itu sudah bisa terpenuhi. Nah, saran saya memang kalau memang hasil identifikasi atau hasil penilaian mandiri Bapak Ibu adalah semua level 2, kalau saya menantang nih, sama challenge nih, kalau memang mau melakukan sampai level dilakukan terhadap 9 kompetensi itu silahkan. Tentunya saya juga, karena kan kita diberi waktu 1 bulan nih. Jadi kira-kira Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan lah, merencanakan, oh ya untuk level 1 ini saya mau dilaksanakan pada saat ini, level 2 ini, kompetensi kedua ini pada saat ini, kompetensi 3 ini pada saat, nah itu silakan disampaikan saja, direncanakan saja, jadi nanti biar kita bisa tahu nih dari rencana tindak lanjutnya hasilnya bagaimana dan apakah harus 9-9-nya saya sampaikan tadi tidak ya, tergantung dari self assessment yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Itu mungkin ya Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya, mau meluangkan waktu, semoga apa-apa yang sudah kita lakukan ini bisa memudahkan Bapak Ibu semua dalam menghadapi uji kompetensi selanjutnya. Saran saya tadi, silakan buka lagi kamus kompetensinya, coba lihat lagi indikator PKA-nya seperti apa, dan mungkin kita bisa menilai diri sendiri nih. Kita udah pernah melakukan ini belum sih? Kita pernah ini belum sih? Nah, itu nanti bisa menjadi cerita pengalaman Bapak Ibu di kemudian hari ketika ini akan kita implementasikan. Dan
Ingat, ini bukan hanya untuk uji kompetensi ya, Bapak Ibu, tapi harapannya ketika Bapak Ibu sudah menerapkan perilaku yang ada, itu tetap dipertahankan, kalau perlu ditingkatkan untuk level selanjutnya. Jadi selain untuk uji kompetensi juga ini menjadi diterapkan di perilaku Bapak Ibu di lingkungan kerjanya. Mungkin itu dari saya. Apabila nanti ada pertanyaan lain, silakan bisa menghubungi ke panitia ya. Rapat kegiatan BIMTEK saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Izin saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording Terima kasih, stopped. Pak. Terima kasih Bapak Baik, Ibu. sama-sama Bapak Ibu Terima kasih. semua.